Halo semuanya, kembali lagi pada pembahasan Torokat pada chapter 229 season 3. Pada chapter kali ini berjudul Pertarungan Kepala Keluarga EKAV part ke-1. Baiklah, melanjutkan chapter kemarin di mana Kun yang sedang menghubungi Bam setelah sadar dan memberitahu Bam bahwa dia telah mendapatkan bidak rajanya. Kemudian Enkidu pun langsung bergegas pergi menuju ke arah Yura dan juga Rahel. Bam pun langsung mencoba mengejar Enkidu. Beralih ke tempat Rahel dan Yura yang sedang dikejar oleh Endorsi saat pergi ke arena, Endorsi yang menggunakan bongbongnya dapat mengejar mereka berdua. Endorsi pun langsung melancarkan serangan menggunakan Shinsu di tangannya, menghempaskan mereka berdua. Endorsi pun meminta bidak rajanya untuk diserahkan kepadanya. Endorsi pun terus memprovokasi mereka berdua. Tapi bagi Hayura, mereka berdua sekarang sangatlah berbeda setelah keluar dari kereta neraka. Lalu Hayura pun memasukkan bidak raja ke dalam koper miliknya dan mengeluarkan sebuah gelas dari kopernya. Hayura pun memberitahu bahwa dia telah secara rahasia mengambilnya dari kereta neraka. Gelas tersebut pun diaktifkan untuk menyerang Endorsi. Meskipun gelas tersebut hanya bisa digunakan sekali saja, tetapi bagi Hayura tidak masalah untuk menghadapi Endorsi. Saat serangan itu diluncurkan, sebuah cairan yang ada di belakang Hayura dengan bentuk cairan yang lainnya mengambil momen dan kesempatan untuk mengambil bidak raja dari Hayura. Tetapi mereka semua tidak menyadari hal itu karena serangan sekali pakai itu menyilaukan pandangan mereka. Ternyata serangan itu mampu membuat Endorsi tersungkur dan gelas yang digunakan pun sudah pecah. Setelah melakukan serangan itu, Hayura dan Rahel ingin segera bergegas pergi ke arena pertandingan bersama bidak rajanya. Saat bidak raja itu dikeluarkan dari kopernya, tiba-tiba ada cairan yang berhasil mengambil bidak raja itu dari tangan Hayura. Seketika mereka berdua pun berlari mengejar cairan tersebut. Cairan tersebut pun pergi dan menyatu dengan tubuh Bererir. Hayura pun merasa geram karena Bererir telah berjanji memberikan bidak rajanya. Akan tetapi ternyata orang yang ada di dalam Bererir sekarang adalah Gororo. Lalu Gororo pun memberitahu mereka bahwa tidak ada gunanya mereka akan melakukan sendiri untuk menghancurkan keluarga Bobido dan juga Lulububia. Bererir dan juga Gororo pun meminta mereka berdua untuk tetap di sini. Tetapi Hayura masih bersikukuh menagih janji dari Bererir. Lalu Bererir pun memberitahu mereka, tidak seperti Enkidu, Bererir mengakui kegunaan Hayura dan Rahel. Jadi selama Hayura dan Rahel tidak mengambil bidak rajanya, Bererir akan menepati janji yang lain. Setelah perang ini berakhir, Bererir akan memberikan mereka berdua masing-masing posisi. Saat perdebatan itu di antara mereka terjadi, tiba-tiba sebuah leghos menangkap Bererir dan berhasil mengambil bidak raja itu dari tangannya. Endorsi yang menyadari sebuah suara itu ternyata adalah Kun Aguero. Kemudian Kun pun sangat lega karena Kun khawatir kalian sudah hadir di arena pertandingan, tapi kalian berdua masih berdebat. Kun pun berterima kasih. Terima kasih telah membiarkan kedua bidak raja itu berada di tangannya. Kun pun berkata pada mereka semua, haruskah saya memberitahu apa itu permainan? Segerombolan orang bodoh berlari dan bertarung dengan keras. Namun pada akhirnya sayalah orang yang akan memenangkan permainan ini. Kemudian Bererir pun tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Endorsi pun yang sudah agak membaik langsung menghampiri Kun menggunakan bongbongnya. Seketika mereka berdua pun pergi ke arena pertandingan menggunakan bongbong, meninggalkan mereka semua. Mereka bertiga pun mencoba mengejar mereka. Beralih ke arena pertandingan, Kun dan Endorsi yang sudah tiba, mereka berdua takjub saat melihat arena pertandingan. Bagi Kun seharusnya tidak ada banyak waktu, tetapi ini sangat mengesankan. Atau apakah tempat ini sudah ada di dalam tunas selama ini? Lalu Kun pun sudah mengirimkan pesan pada Bam untuk segera datang. Mereka berdua pun tidak tahu seberapa jauh waktu melangkah di arena pertandingan. Saat mereka berjalan, tiba-tiba Endorsi kembali tersungkur karena serangan yang diterimanya. Kun pun lalu memberikan semangat pada Endorsi karena dia adalah putri jahat. Jadi tolong bertahanlah sedikit lagi. Dengan sadis, Kun pun juga meminta Endorsi menggunakan bongbongnya karena Kun sudah lelah berjalan. Endorsi pun menolak karena ini adalah batasnya menggunakan bongbong dan
Dan ini alasan Enoshi tidak bisa bertahan dengan Kun, karena Kun sangatlah tidak peka. Tiba-tiba datanglah operator tunas menyambut mereka. Selamat datang di arena pertandingan. Operator itu pun memberitahu mereka belumlah sampai, masih ada jalan panjang yang harus dilaksanakan. Mereka harus mencapai ruang tengah dengan meja misi agar dianggap berhasil. Jika operator itu menangkap mereka sebelum itu, misi dianggap gagal. Tak pikir panjang, Enoshi pun menggunakan bongbong untuk melarikan diri dan berhasil menggunakan serangan Shinsunya untuk menghancurkan operator tersebut. Mereka berdua pun bergegas pergi ke dalam arena pertandingan. Kemudian Enoshi pun bertanya bahwa mereka berdua membawa bidak rajanya kan? Kun pun menjawab tentu saja. Enoshi pun bertanya tentang rak yang ada di dalam Lekos Kun. Lalu Kun pun membangunkan rak dan memberitahu rak untuk berhenti tidur. Enoshi pun bertanya pada rak, bidak raja di dalam Lekos ada kan? Rak pun lalu menjawab, bidak raja apa itu? Itu sesuatu yang bisa dimakan kah? Kun pun menjelaskan bahwa hal yang dimaksud adalah bentuknya seperti mainan yang didapatkan ketika pertama kali datang ke dalam tunas. Rak pun kembali bertanya, apakah itu seperti coklat putih? Lalu dengan gobloknya, Rak memberitahu mereka berdua. Karena Rak mencoba memakannya dan tidak enak, jadi Rak membuangnya. Seketika mereka berdua pun tercengang. Mereka berdua pun sangat marah karena Rak adalah bajingan sialan. Beralih ke tempat lain, saat Enkidu terbang menuju arena pertandingan, dia tidak sengaja melihat bidak raja Bobido ada di tanah. Kembali ke tempat Kun, mereka berdua sedang memarahi Rak. Tapi Rak dengan polosnya apakah benda tersebut sangat penting. Enoshi pun yang mendengar ucapan Rak, rasa sakit yang dideritanya semakin sakit saja. Kun pun bertanya kepada Rak, di manakah Rak membuang bidak raja tersebut. Rak pun memberitahu bahwa dia tidaklah ingat. Lalu Kun sangatlah marah karena Rak adalah bajingan kosong yang tidak berguna. Tiba-tiba ada suara yang datang. Bidak raja yang semua kalian cari ada di tanganku. Suara itu adalah Enkidu. Kemudian Enkidu pun menyadari bahwa Kun adalah orang yang suaranya berada di Lekos milik Bam. Lalu Kun bertanya bagaimana caranya Enkidu mendapatkan bidak raja itu dan di manakah Bam berada. Tiba-tiba ada serangan mendadak ke arah Enkidu. Ternyata itu adalah Bam. Meskipun serangan tersebut dapat dihindari oleh Enkidu, Kun pun memberitahu Bam bahwa Enkidu mendapatkan bidak raja yang satunya. Kemudian Enkidu pun menjelaskan bahwa dia telah mendengar ini semua adalah pertaruhan. Potongan bidak raja adalah satu-satunya cara bagi kalian untuk memenangkan perang. Bagi Bererir ingin menangkap kedua bidak raja itu, tetapi bagi Enkidu, bidak raja Lepopia sudah cukup baginya. Enkidu pun memberi penawaran untuk pertukaran kedua bidak rajanya. Karena Enkidu mempunyai bagian yang Bam inginkan dan Bam mempunyai bagian yang Enkidu inginkan. Karena itulah kebebasan yang akan didapatkan oleh Bam dan Enkidu mendapatkan kehancuran Tromere. Sejenak Bam pun berpikir, lalu Enkidu pun bertanya-tanya, apa yang membuat Bam sangat ragu? Jangan bilang Tromere lebih penting daripada kebebasanmu. Enkidu terus merayu untuk bertukar dan mereka semua mendapatkan apa yang mereka inginkan. Saat berunding, tiba-tiba ada sebuah ledakan, yaitu sebuah efek serangan dari Tromere dan juga monster jahat milik Tromere. Mereka pun terkejut, monster apakah yang ada di hadapan mereka dan juga para manusia yang ada di dalamnya sedang menangis. Enkidu pun sangat yakin bahwa ini semua adalah ulah dari Tromere. Karena di sini yang dapat melakukan itu hanya Tromere. Dia mencoba memanipulasi dan mengontrol manusia dengan cara apapun. Pada akhirnya dia selalu gagal. Sambil menyodorkan bidak rajanya pada Bam, Enkidu terus merayu Bam untuk melihatnya sekarang. Apa yang dilakukan Tromere, jadi janganlah ragu setelah melihat monster jahat itu. Tromere tidak wajar dan dia masih sama seperti itu dari dulu hingga sekarang. Jadi bertukarlah bidak raja. Enkidu pun ingin masuk dengan potongan bidak raja itu dan mengalahkan Tromere. Keberadaan 10 kepala keluarga adalah monster yang seharusnya tidak ada di menara. Enkidu pun bingung apa yang membuat Bam ragu dan membiarkan monster jahat itu berkelana liar. Enkidu pun meminta Kun untuk mengambil keputusan karena Bam di sini tampaknya tidak normal. Jadi Kun harus segera memberikan pilihan
Tak lama rombongan Belerier datang dan memanggil Enkidu. Karena Enkidu sudah datang duluan jadi sangatlah bagus. Kun pun yang melihat kedatangan mereka pun sangat bingung. Belerier pun sedikit memprovokasi mereka karena mereka semua seperti penyu. Karena masih belum bisa masuk ke arena pertandingan. Bam pun yang seketika tambah ragu ketika melihat Rahel. Enkidu pun terus meminta Bam untuk bertukar bidak rajanya. Sambil terus mendoktrin Bam, apakah Bam berencana untuk membiarkan semua orang mati karena monster jahat itu? Ditutup pada chapter kali ini, tiba-tiba ada suara yang berbisik pada Bam. Apa yang membuatmu ragu? Kamu adalah anak yang diciptakan untuk membalaskan dendam. Bam pun bertanya-tanya, siapa orang tersebut? Ternyata asal suara tersebut adalah EGAV. Tak lama datanglah sebuah hembusan angin kencang dan cahaya yang menyilaukan. Kun dan juga Endorsi pun memanggil-manggil Bam. Kemudian V pun keluar dari tubuh Bam dan kelihatan cahaya berwarna biru muda mampu membuat dimensi efek dari kekuatan Tromere yang berwarna hijau seketika hancur. Muncullah sesosok seperti roh dari V menghampiri Bam. Ternyata Bam pun sepertinya mulai sadar siapa orang yang ada di hadapannya. Kemudian V pun meminta maaf kepada Bam karena terlalu mendadak. V pun meminta izin menggunakan tubuh Bam untuk meminjamnya sebentar. Bam pun menolaknya, akan tetapi itu tidak berhasil. Seketika ada cahaya yang sangat terang menerangi mereka semua. Kun dan Endorsi tidak tahu apa yang terjadi dan kemana Bam pergi. Tapi saat cahaya mulai redup, mereka terkejut dengan perubahan tubuh Bam. Lalu saat Rahel melihat tubuh Bam yang sekarang, sepertinya Rahel mengetahui siapa orang yang dihadapannya sekarang. Yaps, ternyata EGAV bangkit dan mengambil alih tubuh Bam. Di chapter ini belum juga diperlihatkan keberadaan dari Grace Misia Luslek. Bagaimana jadinya jika Luslek sampai bertemu dengan V? Jadi pada chapter ini telah terkonfirmasi keberadaan V selama ini ternyata ada di dalam tubuh Bam, menunggu untuk bangun atau dibangkitkan. Tapi di sisi lain juga, Bam apakah hanya media untuk kebangkitan V? Karena di akhir chapter, V bisa dengan mudah mengambil alih tubuh Bam, meskipun Bam menolaknya. Chapter ini sangat menarik. Apakah V akan segera bertemu dengan kawan-kawan lamanya? Jika memang demikian itu terjadi, Mustang maupun Tromere pasti terkejut. Mimin tidak sabar melihat ekspresi mereka berdua ketika bertemu dengan V. Baiklah, sekian pembahasan Torokat pada chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye bye.